Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena aku nggak tahu nih kalian kira-kira nonton video pembelajaran ini pas waktu kapan ya kan. Jadi aku ngucapin aja semuanya. Eh, Kembali lagi sama aku, kali ini kita berada di video pembelajaran rilis keempat untuk matkul Statistika Matematika 1. Aduh, sama si Tika lagi ya kan. Kali ini materinya ada ekspektasi, kovarian, korelasi, conditional ekspektasi, join MGF, dan bentuk sebaran bersama. Langsung lanjut aja kali ya, kayaknya kalian nggak sabar gitu. Temenan sama Tika. Oh iya, jangan lupa soal-soal yang ada di video pembelajaran ini itu dari rangkuman pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau lebih dalam mempelajarinya atau pembahasannya, kalian juga bisa lihat di rangkuman pembelajaran. Karena untuk video pembelajaran ini, cuma beberapa soal saja yang diambil. Kalau di rangkuman pembelajaran banyak tuh. Bisa deh kalian cek-cek dulu ya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi. Untuk pertemuan 12, ada materi ekspektasi, kovarian, dan korelasi. Kira-kira udah siap belum sih ketemu soalnya Tika? Oke, soal pertama. Soal pertama, jika join PDF antara dua random variabel diskrit, X dan Y adalah fxy sama dengan 1/27 X plus Y, dengan X adalah 123 dan Y adalah 012. Maka hitunglah yang pertama ekspektasi XY, yang kedua kovarian XY, yang ketiga koefisien korelasi antara X dan Y. Di sini kita highlight dulu ya teman-teman. Kalau kita itu, oke, kayaknya nih. Kalau kita itu diskrit, perlu diingat kita diskrit di sini. Jadi kalau diskrit itu pakai sigma. Jadi untuk soal yang pertama, jadi cari ekspektasi XY. Ekspektasi XY karena dia diskrit, jadi pakai sigma. Sigma X dan sigma Y. Karena di sini XY, maka di sini juga harus XY. Seandainya di sini X, maka di sini juga harus X. Ataupun misalnya X kuadrat Y, di sini juga X kuadrat Y. Tapi karena di sini yang cari adalah XY, maka XY dikalikan fungsi PDF-nya, fungsi fxy-nya. Jadi karena angka X-nya tadi dari 1 sampai 3, sedangkan Y-nya dari 0 sampai 2, XY, fxy-nya adalah 1/27 dikali X plus Y, begini. Jadi, untuk sigma, sama kayak integral, 1/27-nya bisa keluar dari sigmanya, lalu XY-nya dikalikan dengan X plus Y, XY dikali X jadi X kuadrat Y, XY dikali Y jadi XY kuadrat. Lalu sesudahnya, kita masukin nih dari nolnya dulu. Kalau 0 sama dengan X, X kuadrat dikali 0, 0. X kali 0 kuadrat, 0. Jadi 0 ya. Untuk Y sama dengan 1, X kuadrat kali 1 adalah X kuadrat, ditambah X kali 1 kuadrat adalah 1. Jadi X kuadrat plus X. Lalu Y sama dengan 2, X kuadrat dikali 2, 2X kuadrat. Lalu X Y kuadrat, X 2 pangkat 2, 4, jadi 4X. Yang satunya, dari yang satu tadi cuma X kuadrat ditambah 2, jadi 3X kuadrat. Lalu Y kuadratnya tadi 4, 4X ditambah 1, jadi 5X. Jadi didapatkan persamaan yang ini. Setelahnya, dimulai dari X sama dengan 1 sampai dengan 3. X sama dengan 1, ininya 8, X sama dengan 2, 4 kali 3, 4 kali 3, 12, 12 tambah 10, 22, lalu X sama dengan 3, 3 pangkat 2, 9, 9 kali 3, 27, 27 tambah 15, 42. Lalu sampai ke persamaan yang ini, 1/27 dikali 8 plus 22 ditambah 42. 8 plus 22, 30, 30 tambah 42, 72. 72/27 sama-sama dibagi dengan 9, 72 bagi
72 dibagi 9 adalah 8, 27 bagi 3 adalah 3. Jadi, ekspektasi XY sama dengan 8/3. Selanjutnya, dicari adalah kovarian XY. Kovarian XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Tadi kita sudah menemukan ekspektasi XY-nya ya. Ekspektasi XY-nya adalah 8/3 nih. Jadi kita perlu mencari ekspektasi X dan ekspektasi Y. Ekspektasi X itu bisa mencari dengan ekspektasi X dikali dengan fx-nya. Jadi karena kita belum tahu fx-nya atau marginal PDF dari X-nya, jadi kita perlu cari dulu nih. Marginal X-nya itu sigma dari Y-nya, nilai Y-nya untuk menghilangkan nilai Y-nya, jadi kita menggunakan sigma Y. Fx-Y-nya tadi 1/27 dikali X plus Y. Kita masukin satu-satu lagi, kalau Y-nya 0, 1/27. Kalau Y-nya 1/27X tambah 1. Kalau Y-nya 2, 1/27X ditambah 2. Ditambahkan semuanya, sehingga menghasilkan persamaan 1/9 dikali X plus 1. Lalu dari persamaan fx ini, kita masukkan ke ekspektasi X. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, ekspektasi X itu karena ini yang dicari cuma X, jadi di sininya cuma dikali X. Lalu dikali dengan fx-nya. Karena kan kita mencari ekspektasi X aja ya. Jadi ekspektasi X-nya, nilai X-nya dari 1 sampai 3, kita masukin X dikali fx-nya. X dikali X, X kuadrat. X kali 1, X. Jadi didapatkan persamaan ini. Sigma X sama dengan 1 sampai 3, 1/9 dikali X kuadrat ditambah X. Kayak sama mencari X Y-nya tadi, 1/9 ini bisa kita keluarkan dulu. Jadi kita sigma ini yang X-nya aja nih. X sama dengan 1, 1 kuadrat 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. X sama dengan 2, 2 kuadrat adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6. Lalu 3, X sama dengan 3, X kuadrat adalah 9, 9 tambah 3 adalah 12. Lalu didapatkan persamaan yang ini. 1/9 dikali 2 tambah 6 tambah 12. 6 tambah 2, 8, 8 tambah 12, 20. 20 dikali 1/9 adalah 20/9. Jadi ekspektasi X-nya adalah 20/9. Selanjutnya, oke, kita lanjut mencari ekspektasi Y. Selanjutnya mencari ekspektasi Y. Sama kayak ekspektasi X, ekspektasi Y sama dengan sigma Y dikali FY-nya. Karena kita belum tahu FY-nya, jadi kita perlu cari dulu nih FY-nya. FY sama dengan sigma X dikali fx-nya untuk menghilangkan nilai X. Jadi ketik fx-y-nya adalah 1/27 dikali X plus Y. Ketika X sama dengan 1, jadi 1/27, 1 tambah Y. X sama dengan 2, 1/27 tambah 2 tambah Y. 1/27 dikali 2 tambah Y. Lalu X sama dengan 3, 1/27 dikali 3 tambah Y. Jika semuanya dijumlahkan, akan menghasilkan 1/9 Y tambah 2 nih. Selanjutnya, untuk mencari ekspektasi Y, itu Y dikali dengan FY-nya. Y, karena di sini Y, makanya di sini Y juga. FY-nya tadi adalah 1/9 dikali Y plus 2. Y-nya dari 0 sampai dengan 2, kita masukin. Nanti kita masukin, lalu ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Y kali Y kuadrat. Y kali 2 sama dengan 2Y. Sigma dari Y sama dengan 0 sampai dengan 2, 1/9 dikali Y kuadrat tambah 2Y. Persamaan yang ini didapatkan. Lalu kita nih masukin satu-satu lagi nilai Y-nya. Ketika Y sama dengan 0, 1/9 dikali 0 kuadrat tambah 2 kali 0, 0. Y sama dengan 1, 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 2, Y sama dengan 2. 2 dikuadratkan 4, ditambah 2 kali 2,
4, 4 tambah 4, 8. Lalu 1/9 dikali 0 tambah 3 tambah 8. 8 tambah 3, 11. 11 kali 1/9 sama dengan 11/9. Jadi untuk nilai ekspektasi X-nya adalah 20/9, sedangkan untuk nilai ekspektasi Y-nya adalah 11/9. Selanjutnya, untuk mencari nilai kovarian X-Y-nya, tadi ekspektasi X-Y sama dengan 8/3 kan. Untuk pertanyaan yang A, dikurang ekspektasi X-nya 20/9, ekspektasi Y-nya 11/9. 20 dikali 11, 220. 9 kali 9, 81 nih. Jadi kita perlu menyamakan penyebut 81. 81 itu bisa 27 kali 3 ya. Berarti 27 dikali 8 sama dengan 216. 216. 11 dikali 20, 220. Tadi 216 dikurang 220 sama dengan minus 4/81. 216 dikurang 220 adalah minus 4. Penyebutnya adalah 81, jadi kovarian X, Y-nya adalah sama dengan minus 4/81. Selanjutnya dicari nilai korelasinya nih. Nilai korelasi adalah kovarian X, Y dibagi dengan akar dari varian X dikali akar dari varian Y. Kita perlu mencari X kuadrat kan. Jadi X kuadrat, rumus fx kan sama dengan X kuadrat dikurang mu kuadrat. Jadi kita perlu mencari nilai X kuadratnya. Nilai X kuadratnya, X kuadrat dikali dengan fx-nya. Lalu ini kita kalikan masuk X kuadrat kali X pangkat 3. X kuadrat dikalikan 1 sama dengan X kuadrat. 1/9-nya kita kedepankan dulu. Jadi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Jadi ketika masukin satu-satu nilai X-nya, X sama dengan 1, X pangkat 3, 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2, sama dengan 1 juga. 1 tambah 1, 2. X pangkat 3 tambah X kuadrat ya. Jadi ketika X sama dengan 2, 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 2 adalah 4. 8 tambah 4 adalah 12. Lalu X sama dengan 3, 3 pangkat 3, 27. 27 tambah 9, 36. Lalu 1/9 dikali 2 ditambah 12 ditambah 36. 1/9 dikali 2 tambah 12 tambah 36. 2 tambah 12, 14. 14 tambah 36, 50. Jadi 50 dikali 1/9 sama dengan 50/9. Untuk mencari nilai fx-nya sama dengan x kuadratnya, 50/9 ini dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X ini, tadi kita sudah nemu sebelumnya. Ekspektasi X adalah 20/9. Jadi, 50/9 dikurang 20/9. 20 pangkat 2 itu 400. 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi, 9-nya kita samakan penyebut jadi 81. 50 kali 9 itu 450. Karena dikurang 20 pangkat 2 berarti 450 dikurang 400 sama dengan 50/81. Gitu. Selanjutnya kita perlu mencari varian Y-nya. Varian Y sama dengan sama rumusnya dengan varian X, berarti kita juga perlu mencari ekspektasi Y kuadrat. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikali dengan FY-nya. FY-nya tadi sudah kita temukan 1/9 Y plus 2. Y kuadrat dikalikan Y sama dengan Y pangkat 3. Y kuadrat dikalikan 2, 2 Y kuadrat. Masukkan, ketika Y sama dengan 0, berarti 0. Ketika Y sama dengan 1, 1 pangkat 3, 1 ditambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 dipangkatkan 3, 8. 8 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. 4
4 dikali 8 sama dengan, maaf, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi, 1/9 dikali 0 ditambah 3 ditambah 16. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 16, 19. 19 dikali 1/9 sama dengan 19/9. FY-nya, ekspektasi Y kuadrat sama dengan 19/9. Ekspektasi Y-nya tadi yang kita temuin tadi itu 11/9 juga. 11/9 dikuadratkan. 11 dikuadratkan jadi 121. 9 dikuadratkan jadi 81. Jadi kita perlu menambahkan penyebut jadi 81. Jadi 19 dikali 9 sama dengan 171. 171 dikurang 121 sama dengan 50. Jadi 50/81. Untuk nilai korelasinya tadi, kovarian XY, kovarian yang kita dapatkan tadi adalah minus 4/81 dibagi akar dari varian X dikali akar dari varian Y. Karena mereka sama-sama akar dan nilainya sama, jika dikalikan maka hasilnya tetap 50/81. Jadi, korelasi antara XY sama dengan minus 4/81 dibagi 50/81. Kita bisa coret nilai 81-nya. Jadi sisa minus 4/50. Sama-sama bisa dibagi 2, jadi minus 2/25. Jadi korelasi XY adalah minus 2/25. Soal nomor 2. Misalkan X dan Y adalah random variable continue dengan join PDF fxy sama dengan 24xy untuk X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 dan X plus Y kurang dari 1, serta 0 untuk lainnya. Tentukan ekspektasi XY, tentukan kovarian XY, dan tentukan koefisien korelasi antara X dan Y. Sama untuk nilai continue dan discrete ya. Cuman kalau continue kita pakai integral, sedangkan discrete kita pakai sigma. Tapi ekspektasi X-nya di sini kita kalikan juga nih. X karena yang cari X-nya, maka X-nya dikali fxy-nya. Untuk batasnya, kita perlu mengubah dari ini. X plus Y kurang dari 1. Jadi, ini bisa X sama dengan 1 min Y atau Y sama dengan 1 min X. Nah, di sini karena kita pakai Y dulu, jadi dari 0 sampai dengan 1 min X. Jadi di sininya dy. Lalu dx berarti 0 sampai dengan 1. xy dikali 24xy. Jadi sama dengan integral dari 0 sampai 1, integral lagi 0 sampai dengan 1 min x, 24 x kuadrat, y kuadrat, dy, dx. Kita perlu ingat batas ini ya, dari dy, dx, atau dx, dy. Lalu, nilainya, kita masukin nilai y-nya. 24x kuadratnya tetap, y kuadratnya kita integralkan. Jadi, Y pangkat 3 dikali 1/3 dengan batas 0 sampai dengan 1 minus X dikali dx. 1/3-nya kita keluarkan, dikalikan 24, 1/3 dikali 24 adalah 8, X kuadratnya tetap, jadi masukkan 0 dan 1 min X-nya ke dalam Y pangkat 3, karena 0 adalah tetap 0, jadi cuma 1 min X dipangkatkan 3. 8-nya adalah konstanta, maka kita keluarkan 8 dikali integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dikalikan dengan 1 min X pangkat 3. Menghasilkan X kuadrat minus 3X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 minus X pangkat 5 dx. Lalu kita integralkan yang ini, X kuadrat itu integralnya jadi 1/3 X pangkat 3. Minus 3x pangkat 3 integralnya, karena pangkatnya 3, jadi ditambah 4, 3 per pangkatnya jadi 4, jadi 3/4 x pangkat 4. Ditambah 3
X pangkat 4 diintegralkan jadi 3/5 X pangkat 5 dikurang X pangkat 5 kita integralkan jadi 1/6 X pangkat 6 dengan batas 0 sampai dengan 1. Karena 0, jadi kita abaikan, kita cuma masukkan angka 1. Karena 1 setiap dipangkatkan akan menghasilkan 1, kita cuma perlu melihat konstanta setiap X-nya ini. Jadi 1/3 dikurang 3/4 ditambah 3/5 dikurang 1/6. 8 dikali 1/3 minus 3/4 tambah 3/5 minus 1/6 menghasilkan 2/15. Jadi ekspektasi XY adalah 2/15. Selanjutnya kita perlu mencari kovarian XY. Kovarian XY rumusnya sama seperti di diskrit. Kovarian XY sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Karena kita masih belum tahu nilai ekspektasi X, maka kita perlu mencari nilai ekspektasi X-nya dulu. Ekspektasi X-nya itu X dikali dengan Fx-nya. Karena kita belum tahu Fx-nya, kita perlu mencari Fx-nya dulu. Batasnya, kita menggunakan dy untuk menghilangkan nilai y pada Fxy-nya. Integral dengan batas 0 sampai dengan 1 minus X, 24 XY ini Fxy-nya ya. Jadi 24 X itu bisa kita keluarkan, Y-nya baru kita integralkan. Integral dari Y jadi Y kuadrat per 2. Jadi sama aja sama dengan setengah Y kuadrat. Dengan batas 0 sampai dengan 1 min X. Karena 0 maka kita abaikan. Jadi 24X dikali setengah Y kuadrat dengan batas bawah 0, batas atas 1 min X sama dengan setengah dikali 24, 12X. Jadi depannya 12X. Masukin nilai 1 min X ke Y pangkat 2-nya. Jadi 1 min X pangkat 2 untuk batas 0 dengan batas X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya, mencari nilai ekspektasi X-nya. Untuk mencari nilai ekspektasi X-nya, itu integral 0 sampai dengan 1, X dikali Fx. Fx-nya kita dapat 12X dikali 1 min X dikuadratkan. X dikali 12X itu 12X kuadrat. X kuadratnya bisa kita kalikan dengan 1 min X dikuadratkan. 12-nya bisa kita kedepankan karena dia adalah konstanta. Hasilnya maka yang di dalam adalah X kuadrat dikurang 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dx. Lalu kita integralkan, karena X kuadrat pangkatnya kita tambah jadi 3 per pangkatnya jadi 1/3 X pangkat 3. Minus 2X pangkat 3 pangkatnya kita tambah 4. 2X pangkat 4 per 4. 2/4 sama aja setengah ya. Jadi minus setengah di sini X pangkat 4. Ditambah X pangkat 4. Pangkatnya ditambah jadi 5. Per pangkatnya jadi 1/5 X pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 1. Karena 0, jadi kita abaikan, masukkan 1, karena nilainya 1, maka kita hanya melihat konstanta di depan X-nya. Konstanta depan X pangkat 3 adalah 1/3, konstanta X pangkat 4 adalah minus setengah, konstanta X pangkat 5 adalah 1/5. Jadi 12 dikali 1/3 dikurang setengah ditambah 1/5 menghasilkan 2/5. Jadi ekspektasi X-nya adalah 2/5. Selanjutnya, mencari nilai ekspektasi Y. Ekspektasi Y, kita perlu mencari nilai FY-nya juga sama, tapi mencari nilai FY-nya itu dengan batas dx. Maka kita harus mengganti batas Y-nya, batas X-nya. Batas X-nya tadi sudah di depan X plus Y kurang dari 1, jadi X sama dengan 1 min Y. Ini FY dengan integral batas bawah 0, batas atas 1 min Y, XY-nya 24, XY, dx. Jadi di sini 24-nya bisa kita keluarkan, X-nya juga bisa
X-nya kita integralkan, dan Y-nya kita keluarkan. X-nya kita integralkan, X pangkat 1, pangkatnya ditambah jadi 2 per pangkatnya, jadi setengah X kuadrat. Dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 min Y. Sama dengan 12Y dikali 1 min Y dikuadratkan. Dengan Y lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ekspektasi Y sama dengan integral dari 0 sampai 1, Y dikali FY-nya tadi. 12-nya bisa kita keluarkan karena dia konstanta. Ini jadi Y kuadrat dikalikan dengan 1 min Y dikuadratkan. Itu menghasilkan 12 dikali integral 0 sampai dengan 1, Y kuadrat dikurang 2Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 DY. Selanjutnya, kita integralkan yang Y kuadrat minus 2Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 DY. Y kuadrat kita integralkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi Y pangkat 3 per pangkatnya ya, jadi 3. Y pangkat 3 per 3 sama dengan sepertiga Y pangkat 3. Terus yang ini minus 2Y pangkat 3, kita integralkan 3 tambah 1 sama dengan 4, jadi 2Y pangkat 4 per 4. 2 sama 4-nya bisa kita coret, dibagi 2, jadi setengah. Jadi di sini sama dengan minus 1 per 2Y pangkat 4. Lalu yang Y pangkat 4 bisa kita integralkan, 4 tambah 1 sama dengan 5, jadi Y pangkat 5 per pangkatnya, jadi Y pangkat 5 per 5. Sama aja dengan 1/5 Y pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Jadi, karena batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya 0, kita cuma melihat konstanta di depannya saja. Konstanta di depan Y pangkat 3 adalah 1/3, di depan Y pangkat 4 adalah setengah, di depan Y pangkat 5 ada 1/5, jadi 12 dikali 1/3 dikurang setengah tambah 1/5 menghasilkan 2/5. Jadi, dilihat-lihat ekspektasi X dan ekspektasi Y-nya ini sama nih. Jadi untuk mencari nilai kovarian X, Y-nya sama dengan ekspektasi X, Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ekspektasi X-nya tadi 2/15. 2/15 dikurang ekspektasi X sama dengan 2/5, ekspektasi Y sama dengan 2/5, 2/5 dikali 2/5 sama dengan 4/25. Kita samakan penyebut, 2/15 dikurang 4/25 itu sama dengan penyebutnya jadi 75. 25 ke 25 itu dikalikan 3, 15 ke 75 itu dikalikan 5, 5 kali 2, 10. 3 kali 4, 12. 10 kurang 12 sama dengan minus 2. Jadi, kovarian X-nya sama dengan minus 2/75. Selanjutnya mencari korelasi X-Y. Jadi mencari korelasi X-Y, kita juga perlu mencari varian X dan varian Y. Kita perlu mencari varian X dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Jadi mencari ekspektasi X kuadrat sama dengan integral 0 sampai dengan 1, X kuadrat dikalikan dengan 12X dikali 1 min X kuadrat. Ini dari fx-nya. Jadi 12-nya kita keluarkan karena konstanta, X pangkat 2 dikalikan X jadi X pangkat 3, lalu dikalikan dengan 1 min X yang dikuadratkan, lalu menghasilkan X kuadrat dikurang 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 dx. 12-nya kita keluarkan, X pangkat 3 pangkat ditambah sama dengan 4, jadi 1/4 X pangkat 4. Minus 2 X pangkat 4, 4 ditambah 1, jadi pangkat 5, jadi 2/5 X pangkat 5. X pangkat 5, 5 tambah 1 sama dengan 6, jadi 1/6 X pangkat 6 dengan batas bawah 0, batas atas 1. Karena batas bawah 0 dan batas atas 1, jadi kita cuma perlu melihat konstanta depan X-nya aja. 1/4 dikurang 2/5 ditambah 1/6. Dikalikan dengan 12, menghasilkan 1/5. Jadi varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan mu X kuadrat atau ekspektasi X yang dikuadratkan. Ekspektasi X kuadratnya adalah 1/5 dan ekspektasi X-nya tadi itu 2/5. Jadi 1/5 dikurang 2/5 dikuadratkan. 2/5 dikuadratkan 4/25. Jadi ini 4/25. 5 kali
1 kali 5 sama dengan 5, 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi var x-nya sama dengan 1/25. Untuk menghitung varie, karena batas fx dan batas fy serta ekspektasi x dan ekspektasi y-nya adalah sama, maka varie sama dengan var x. Jadi karena var x-nya adalah 1/25, maka varienya juga 1/25. Untuk mencari korelasi dari XY-nya sama dengan kovarian XY dibagi akar dari varian X dikalikan dengan akar dari varian Y. Kovarian dari X-nya tadi udah kita dapatkan sama dengan minus 2/75, var X-nya 1/25, akar 1/25 dikali akar 1/25 tetap 1/25 ya. Minus 2/75, ininya kita balik, jadi kali 25 sama 75-nya bisa kita coret, dibagi 25, jadi minus 2/3. Jadi, korelasi antara XY-nya adalah minus 2/3. Selanjutnya untuk pertemuan 13, yaitu kondisional ekspektasi dan join MGF. Lanjut soal nomor 3, diketahui f x given x sama dengan C1x per Y kuadrat, dengan batas Y lebih besar dari X lebih besar dari 0. Dengan Y lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. 0 untuk yang lainnya, dan F2Y-nya sama dengan C2Y pangkat 4. Dengan batas Y lebih dari 0 dan Y kurang dari 1. Dan 0 untuk yang lainnya. Maka tentukan konstanta dari C1 dan C2. Tentukan join PDF dari X dan Y, dan tentukan peluang X lebih dari 1/4 dan kurang dari setengah given Y sama dengan 5/8. Selanjutnya, mencari nilai konstanta C1 dan C2. Ingat, syarat PDF itu jika diintegralkan antara minus T hingga sampai dengan T hingga fx dx sama dengan 1. Maka, karena kita tahu tadi F2Y-nya diketahui, maka kita integralkan dari 0 sampai dengan 1 dengan batas Y-nya ya. Jadi dy sama dengan 1. F2Y-nya adalah C2Y pangkat 4. C2Y pangkat 4 diintegralkan dengan batas 0 sampai dengan 1, dy sama dengan 1. C2 merupakan konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi C2 dikali integral 0 sampai dengan 1, Y pangkat 4 dy sama dengan 1. Y pangkat 4-nya jika diintegralkan, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi Y pangkat 5 per 5 sama dengan 1/5 Y pangkat 5 dengan batas 0 sampai dengan 1. Karena batasnya 0 sampai dengan 1, kita cuma melihat konstanta di depan Y-nya. Konstanta di depan Y-nya adalah 1/5, jadi 1/5 dikali C2. Jadi 5-nya kita pindah ruas, jadi dikalikan 1, C2 dikalikan 1 sama dengan C2, 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Jadi C2 sama dengan 5. Nah, kita udah tahu ya persamaan dari given itu. Jadi, fxy sama dengan fx given y dikalikan f2y. Fxy-nya itu C1x per Y pangkat 2 dikali C2 Y pangkat 4. C2-nya diketahui sama dengan 5, jadi 5 Y pangkat 4. Y ini sama variabelnya, kalau dibagi pangkatnya dikurang, 4 dikurang 2 sama dengan 2, jadi 5C1X Y pangkat 2. Lalu kita integralkan dengan batas X terlebih dahulu dari 0 sampai dengan Y, dan batas Y-nya 0 sampai dengan 1. Fx-Y-nya ini kita dapatkan tadi yang ini, 5C1XY kuadrat. Ini sama dengan 1, ini sama kayak ini ya, karena sifat PDF itu, syarat PDF. Nah, kita lanjutkan. 0 sampai dengan Y, 0 sampai dengan 1, 5C1XY kuadrat dx dy sama dengan 1. 5C1 ini merupakan konstanta, maka kita bisa keluarkan yang pertama ini terhadap X, maka yang diintegralkan terhadap X adalah cuma X, yang diintegralkan terhadap Y cuma Y. Untuk integral dari X-nya ini sendiri, jadi setengah X kuadrat. Kita masukkan 0, ya tetap 0, karena di sininya Y, maka kita ganti Y. Jadi Y kuadrat dikali setengah Y kuadrat. Setengahnya bisa kita keluarkan, jadi di sini 5/2 C1. Y kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan Y pangkat 4.
integral dari Y pangkat 4 adalah 1/5. Ini ya, integral dari Y pangkat 4 adalah 1/5 Y pangkat 5. 1/5 Y pangkat 5 karena batasnya 0 sampai dengan 1, jadi kita cuma perlu melihat konstanta di depan Y. Di konstanta di depan Y adalah 1/5, jadi 1/5. Makanya di sini persamaannya menjadi 5/2 C1 dikali 1/5 sama dengan 1. 5-nya bisa kita coret jadi setengah C1. 2-nya bisa kita pindahkan ruas jadi 1 kali 2. Jadi C1 sama dengan 2. Jadi nilai konstanta C1 dan C2 adalah C1-nya sama dengan 2 dan C2-nya sama dengan 5. Lalu mencari join PDF dari X dan Y. Tadi ini di sini udah kita singgung ya. Join PDF fxy-nya sama dengan fx given y dikali f2 marginal dari y f2y. fx given y-nya itu c1x per y pangkat 2 dikali f2y-nya itu c2y pangkat 4. Karena y sama dengan variabel y-nya sama, pangkatnya kita kurang, 4 kurang 2 sama dengan 2, c1 sama dengan 2, c2 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10, X, Y pangkat 2. Jadi, join PDF dari X dan Y adalah 10 X, Y pangkat 2. Selanjutnya, mencari peluang X lebih dari 1/4 dan kurang dari setengah dengan given Y sama dengan 5/8. Ini kita bisa langsung pakai fxy ini dengan memasukkan nilai X, karena ini X-nya lebih dari 1/4 dan kurang dari setengah, maka kita pakai integral, dan Y sama dengan 5/8. Jadi kita tinggal masukin aja nilai Y-nya sama dengan 5/8. Fx given Y-nya ini dari sini C1X dikali Y pangkat 2. C1X-nya ini C1 sama dengan 2X. Y pangkat 2, Y sama dengan 5/8. Jadi 5/8 pangkat 2. 2 merupakan konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi di sini 5/8 merupakan konstanta juga, karena per kita balik dikuadratkan jadi 2 kali. 2 dikali 8/5 dikali 8/5. Jadi yang kita integralkan hanyalah X. X diintegralkan itu setengah X kuadrat. Setengah ini 2 dikali 64 sama dengan 128, 5 kali 5 sama dengan 25, setengahnya kita di sini, setengah 1/4 setengah dikuadratkan sama dengan 1/4. 1/4 dikuadratkan sama dengan 1/16. 1/4 dikurang sama dengan 1/4 dikurang 1/16 menghasilkan 3/16. Jadi 128 dikali 25, 128/25 dikali 1/2 dikali 3/16. Hasilnya adalah 12/25. Jadi peluang X lebih besar dari 1/4 dan kurang dari setengah, given Y sama dengan 5/8 adalah 12/25. Oke, udah pertemuan 14, udah soal terakhir kayaknya. Kayaknya kalian udah bosan dengar penjelasan aku. Bentuk sebaran bersama. Langsung masuk ke soal 4. Misalkan X dan Y berdistribusi normal bivariat dengan parameter mu X sama dengan 5, mu Y sama dengan 10. Varian X-nya adalah 1, varian Y-nya adalah 625, dan korelasi X-nya adalah 3/5. Maka yang ditanyakan, tentukan nilai dari peluang Y lebih dari 4 kurang dari 16, given X sama dengan 5. Karena ini given X ya, berarti kondisional terhadap X. Kondisional terhadap X itu Y given X dengan normal, di sini harus kita ganti nih dulu normalnya. Mu Y ditambah korelasi dikali sigma Y per sigma X dikali X dikurang mu X, varian Y dikali 1 min korelasi kuadrat. Jadi bivariat normalnya ini mu X, ini mu Y, ini var X, ini var X, ini var Y, ini korelasi. Tadi mu Y-nya 10 ditambah korelasinya 3/5 dikali sigma Y-nya 625
sigma Y sama dengan akar dari varian Y. Varian Y-nya 625, jadi sigma Y-nya 25. Sigma X-nya akar dari varian X-nya 1, jadi sigma X-nya sama dengan 1. Terus X-nya tadi X sama dengan 5, jadi 5 dikurang mu X. Mu X-nya adalah 5. Lalu varian Y, variannya sama dengan 625. 1 dikurang korelasi antara korelasi XY-nya. Korelasi XY-nya 3/5. Jadi didapatkan persamaan ini. 10 ditambah 3/5 dikali 25/1 dikali 5 min 5. 5 min 5, 0. Jadi ini habis ya, 0 semua. Jadi sisa 10. 625 dikali 1 min 3/5 kuadrat. 3/5 kuadrat itu 9/25. 1 sama dengan 25/25. 25 kurang 9/25 sama dengan 16. Ya, 16/25. 16/25 dikali 625 itu hasilnya 400. Di sini jadi mu-nya jadi 10, variansnya jadi 400. Nah, maka kita perlu mencari nilai Z-nya nih, biar masuk ke tabel normalnya. Yang dicari peluang Y lebih dari 4 dan kurang dari 16, given X sama dengan 5. Ini kita sudah menggunakan mu yang baru dan varians yang baru ya. Jadi ini batasnya ini 4, dikurang mu-nya sama dengan 10, akar dari variansnya atau sigmanya yang kita cari akar dari 400, lebih kurang dari Z, kurang dari di sininya 16, maka di sini 16 juga, dikurang 10 sama dengan mu-nya ini, per sigma. Sigma sama dengan akar dari variansnya. 4 kurang 10 sama dengan minus 6. Akar 400 sama dengan 20. 6/20 kan bisa kita kecilkan jadi 3/10, sama-sama dibagi 2. Jadi minus 3/10. 16 kurang 10 sama dengan 4. 4/20. Maaf, 16 kurang 10 sama dengan 6. 6/20 sama dengan 3/10. Kita sama-sama bagi 2, jadi 3/10. Jadi peluangnya 3/10, 0,3. Karena minus, jadi minus 0,3. Z lebih dari minus 0,3 kurang dari 0, ditambah peluang. Ini, maaf ya teman-teman, harusnya ini peluang Z ini lebih dari 0,3. Ya, maaf, kurang dari 0,3. Jadi karena ini sama 0,3, di sininya 0,3, jadi 2 kali peluang 0 kurang dari Z, Z kurang dari 0,3. Terus Z ini yang peluang dari ini, itu sama dengan, kalau kita cari di tabel normalnya itu, sama dengan 0,1179. Jadi 2 kali 0,1179 sama dengan 0,2358. Gitu nih. Gimana teman-teman? Kita lanjut. Udah, terima kasih. Kayaknya udah lama banget aku ngoceh di sini ya. Udah capek banget, jujur. Apalagi kalau ngerjain UAS. Waduh. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf, mohon maaf. Kalau masih bingung bisa ditanyakan ya, buat kontak personnya atau tanya sama anak akademik nih. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa nonton video pembelajaran yang lain.